1938. Nah, mau ngapain ya aku di sini? Kenalan sama temenku dulu yuk. Hai, aku Diva Anita Tisan di 2019-309 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini kami berdua akan membahas tentang hukum pidana. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana, nah kalian tahu nggak sih apa itu pidana dan apa itu tindak pidana? Nah, sebelum itu kita tanya dulu yuk ke temanku, apa sih itu pidana dan apa itu tindak pidana ya? Jadi di sini aku akan jelasin mengenai apa sih sebenarnya pengertian dari pidana itu sendiri dan apa sih sebenarnya pengertian tindak pidana itu. Yang pertama, apa sih pengertian pidana itu? Pengertian pidana sendiri adalah suatu pemberian nestapa. Sedangkan pengertian dari tindak pidana adalah segala perbuatan yang dapat diberikan sanksi pidana. Lalu, apa aja sih sebenarnya jenis-jenis tindak pidana itu? Nah, jenis tindak pidana itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis tindak pidana formil, dan yang kedua, jenis tindak pidana material. Nah, lalu apa sih sebenarnya pengertian dari jenis tindak pidana formil itu sendiri? Jenis tindak pidana formil adalah suatu tindak pidana yang berakhir pada perbuatannya. Contohnya sendiri adalah pencurian. Lalu, apa sih pengertian dari tindak pidana material? Nah, tindak pidana material itu sendiri mempunyai pengertian adalah suatu tindak pidana yang tertuju pada perbuatannya. Contohnya adalah pembunuhan. Nah, ini jelasin tuh sama teman aku pidana, tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana. Nah, kali ini aku akan membahas tentang unsur tindak pidana, yaitu ada dua, objektif dan subjektif. Apa sih unsur tindak pidana subjektif? Unsur tindak pidana subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Nah, apa aja sih unsur subjektif tindak pidana? Yang pertama, kesengajaan, yang kedua, kealpaan, yang ketiga, niat, yang keempat, maksud, yang kelima, dengan rencana terlebih dahulu, dan yang keenam adalah perasaan takut. Kemudian, apa sih unsur tindak pidana objektif? Unsur tindak pidana objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Nah, apa aja sih unsur objektif tindak pidana? Yang pertama, perbuatan atau kelakuan manusia. Yang kedua, unsur melawan hukum. Yang ketiga, unsur yang memberatkan pidana. Nah, kalian udah tahu kan apa aja unsur-unsur dari tindak pidana? Nah, kali ini aku akan ngejelasin tentang tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu tindak pidana terhadap nyawa? Nah, aku akan ngejelasin nih, apa sih itu? Nah, tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Nah, kemudian kejahatan terhadap nyawa di dalam KUHP dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama atas dasar unsur kesalahan, yang kedua atas dasar objeknya yaitu nyawa. Kemudian di dalam KUHP atas dasar unsur kesalahan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan atas dasar objeknya, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam, yaitu yang pertama, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya. Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu atau janin. Nah, ketiga itu masuk dalam pasal berapa sih? Yang pertama, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP. Sedangkan kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Sedangkan kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya atau janin dimuat dalam pasal 346, 377, 348, dan 349 KUHP. Dilihat dari segi kesengajaan,
maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas: pertama, dilakukan dengan sengaja; kedua, dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat; yang ketiga, dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh, menganjurkan atau membantu orang lain untuk bunuh diri. Nah, biar lebih jelas lagi, aku kasih tahu ya salah satu cuplikan kasus tentang tindak pidana terhadap nyawa. Yuk kita nonton bareng-bareng. Malu memiliki anak di luar nikah, Yuliati Ningsih warga Boyolali, Jawa Tengah ini tega menghabisi nyawa bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku melahirkan sendiri bayinya di kamar mes tempatnya bekerja. Kemudian membungkus bayinya menggunakan spray lalu menyimpannya di dalam lemari. Bayi malang ini merupakan hasil hubungan gelapnya dengan seorang pria yang baru dikenalnya di media sosial. Ia pun tak memberitahukan perihal kehamilannya kepada ayah sang bayi. Dari media saja. Atas nama siapa di Facebook? Atas nama siapa? Nggak tahu. Ketemunya di mana? Ketemunya Iya. di mes. Di mes, dia datang ke mes. Hubungan di mes. Enggak. Di mana, Mbak? Hubungannya di belakang taman kota. Ulah pelaku terbongkar karena kecurigaan rekannya yang melihat cacaran darah. Saat lemari kamar mes dibuka, ditemukanlah bayi malang tersebut. Dari tempat kejadian perkara, petugas amankan barang bukti berupa spray dan pakaian pelaku. Dia selama ini menyimpan sendiri dengan pakaian yang besar, mengaku sama temennya memang tidak kelihatan, kan kerja di konveksi. Teman-teman konveksinya kalau nanya bilang minum obat penggemuk badan. Orang badannya gemuk karena minum obat penggemuk badan. Sebelum akhirnya tertangkap polisi, pelaku berencana menguburkan jasad bayinya di kampung halamannya. Nah, kalau udah nonton kan cuplikan sebelumnya. Nah, cuplikan sebelumnya merupakan salah satu contoh tindak pidana kejahatan terhadap objeknya, yaitu nyawa. Nah, salah satu contoh bentuk kejahatan terhadap nyawa pembunuhan bayi yang baru saja lahir yang dilakukan secara berencana. Nah, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu termuat di dalam pasal 342 KUHP. Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah: seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut atau ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Petindak adalah seorang ibu. Adanya kehendak yang telah diambil sebelumnya. Perbuatannya menghilangkan nyawa. Objeknya nyawa bayinya sendiri waktu pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan, karena takut akan diketahui melahirkan bayi dengan sengaja. Nah, itu merupakan salah satu contoh tindak pidana terhadap nyawa atas dasar objeknya, yaitu bayi yang baru saja lahir. Nah, Di dalam video tersebut adalah suatu kejahatan di mana seseorang membantu orang lain untuk melakukan aborsi. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP merujuk pada ketentuan dalam KUHP, si bidan dapat dihukum dengan pasal 349, pasal 348 KUHP. Pasal 349 KUHP berbunyi, jika seorang dokter bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dan dalam mana kejahatan dilakukan. Sedangkan pasal 348 KUHP berbunyi, pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
karena sudah ada ketentuan yang mengatur lebih khusus yaitu Undang-Undang Kesehatan, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan bagi si bidan. Oknum salah satu dokter mengaku apa yang dilakukannya sesuai dengan prosedur. Dalam kasus aborsi ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 17 tersangka, mulai dari dokter, bidan, perawat, petugas resepsionis, OB, serta orang tua janin, serta kerabat dari ibu janin. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Nah, gimana kalian semua udah dengerin kan penjelasan dari Diva tentang kejahatan terhadap nyawa? Apa itu kejahatan terhadap nyawa? Gimana kejahatan terhadap nyawa itu? Serta pasal-pasal yang berkaitan dan contoh kasusnya. Nah, jadi sekarang aku di sini mau jelasin mengenai kejahatan terhadap tubuh. Nah, dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan penyerangan atas tubuh atau bagian-bagian tubuh yang dapat mengakibatkan rasa sakit, atau itu rasa terluka, atau bahkan yang dapat menyebabkan kematian. Nah, tindak pidana penganiayaan atau biasa disebut mishandling ini diatur dalam bab 20 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa kita sebut KUHP yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP. Dan rumusannya berbunyi, yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau denda dengan pidana setinggi-tingginya Rp3 atau sekarang ini Rp4.500. Lalu yang kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Lalu selanjutnya, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Lalu poin yang terakhir, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat berita yang satu ini yuk. Aksi pengeroyokan yang berujung maut ini sempat terekam kamera pantau. Nampak korban dikeroyok oleh beberapa orang. 2 hari berselang, polisi akhirnya menangkap 7 orang pelaku yang 4 diantaranya masih di bawah umur. Mereka adalah AW, wanita 21 tahun, SW, pria 20 tahun, ADY, pria 23 tahun, serta 4 pelaku lainnya yang masih di bawah umur, yaitu I, 17 tahun, D, 17 tahun, B, wanita 15 tahun, dan K, 15 tahun. Aksi pembunuhan ini sudah direncanakan oleh 8 pelaku. 2 wanita AW dan B dijadikan umpan untuk menjemput korban terlebih dahulu. Korban kemudian dihentikan di jembatan Gadang, lalu dikeroyok oleh 8 orang. Mereka membawa pisau dan kemudian menusuk korban. Total ada 4 luka tusukan pada korban yang kemudian mengakibatkan korban tewas. Ke-8 pelaku nekat membabi buta membunuh karena korban dicurigai sebagai informan polisi yang membuat salah satu keluarga pelaku tertangkap polisi. Korban dikeroyok, alasannya dendam pribadi. Namun dendam pribadi setelah kami lakukan penyidikan, katanya korban ini sebagai informan polisi. Jadi salah satu saudara dari pelaku pernah ditangkap atas informasi dari si korban ini. Nah, gimana teman-teman? Udah lihat kan berita di samping tadi? Tragis bener ya beritanya. Nah, jadi berita di samping tersebut termasuk ke dalam kejahatan terhadap tubuh, yakni penganiayaan berencana sesuai dengan pasal 353 KUHP. Karena mereka bertuju melakukan penganiayaan ini
direncanakan terlebih dahulu. Maka dari itu, penganiayaan yang mereka lakukan ini masuk ke dalam penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP. Nah, pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, dalam kasus di samping, penganiayaan yang dilakukan itu mengakibatkan hingga kematian atau ada korban hingga mati. Nah, jadi tersangka atau pelaku penganiayaan di sini akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, ada di sini mengenai penganiayaan berencana ini ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni yang pertama, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Lalu yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Nah, dalam kasus berita di samping tadi itu termasuk dalam penganiayaan berat yang berakibat kematian. Lalu yang ketiga, kejahatan yang dirumuskan pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapat unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatannya dilakukan. Seperti kasus di samping, seperti itu kan teman-teman. Nah, direncanakan lebih dulu ini lebih singkatnya itu para pelaku ini berencana untuk melakukan penganiayaan adalah bentuk khusus dari kesengajaan atau opzettelijk dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan juga terdapat pada pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP. Jadi pembunuh atau penganiaya berencana ini dapat dikenakan sanksi pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana serta pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Begitu teman-teman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terhadap nyawa di dalam KUHP terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia, kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang sedang atau baru lahir, kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia terdapat di pasal 338, 344, dan 340 KUHP. Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang sedang atau baru lahir terdapat di pasal 341 dan 342 KUHP. Nah, sedangkan kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan terdapat di pasal 346, 347 ayat 1 dan 348 ayat 1 dan 349 KUHP. Nah, sedangkan tindak pidana terhadap tubuh di KUHP terdapat penganiayaan secara umum di pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan pasal 352 KUHP, penganiayaan berencana di pasal 353 ayat 1 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, dan penganiayaan berat secara berencana di pasal 355 KUHP. Nah, sekian dulu ya teman-teman pembahasan mengenai tindak pidana dari aku dan Diva. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila kami berdua ada kesalahan dalam menyampaikan materi.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.